Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Giri Pasar Resta Wijaya, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Budi Arya Paramarta, saya absen 14. Perkenalkan, nama saya Naga Chandra Wiradara Putra, nomor absen 13, kelas 11 MIPA 6. Dan kami bertiga dari kelompok 4 di sini akan membawakan materi mengenai organisasi wanita. Pada abad ke-20, para pejuang Indonesia mulai mencoba membuat strategi baru untuk melawan penjajah kolonial dan meraih kemerdekaan. Strategi yang mereka gunakan tidak lagi berupa menggunakan senjata tradisional dan bergerak secara kedaerahan yang terbukti berkali-kali sebagai metode perlawanan yang selalu gagal berantas oleh penjajah. Namun, dengan banyaknya kaum pribumi yang mulai mendapatkan pendidikan dan menemukan pandangan baru dalam nasionalisme, mulai memikirkan bahwa strategi yang diperlukan tidak memakai senjata dan berperang, tapi dengan mendirikan organisasi yang modern untuk berlawan. Pada zaman ini, dimulailah masa pergerakan nasional Indonesia dengan munculnya berbagai macam organisasi-organisasi yang modern dan terorganisir. Salah satunya adalah organisasi wanita. Tentunya masa pergerakan Indonesia tidak hanya dipenuhi dengan usaha-usaha kaum pria, namun dari kaum wanita juga. Banyak hal yang melatar belakangi kemunculan berbagai organisasi wanita, seperti dengan penerapannya politik etis yang memunculkan pemahaman baru dengan unsur modernis, sehingga memberikan kesadaran terhadap kaum wanita untuk ikut berjuang demi kesejahteraan dan kemerdekaan Indonesia, serta memperjuangkan dan memajukan status kedudukan sosial wanita pribumi. Tepatnya terhadap kekangan pemerintah Belanda atas hak wanita dalam bidang politik, sosial, dan pendidikan. Dengan inilah mulainya bermuncul banyaknya organisasi-organisasi wanita yang memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti Putri Mardika. Berdiri pada tahun 1912 di Jakarta, organisasi Putri Mardika merupakan organisasi perempuan pertama yang muncul di Indonesia atas prakarsa Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk dengan maksud untuk membantu membimbing para gadis Bumi Putra dalam menuntut ilmu, menyatakan pendapat mereka di depan umum, dan memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Banyak kegiatan yang dilaksanakan organisasi ini, seperti memberi beasiswa dan menerbitkan majalah bulanan bernama Putri Mardika. Dengan ketua penggerak organisasinya berupa R.A. Teresia Saparudin dan wakil ketua R.A. Sutinah Joyo Pranoto. Kartini Fonds. Organisasi Kartini Fonds atau Dana Kartini pertama kali didirikan pada tanggal 27 Juni 1913 di kota Den Haag, Belanda. Didirikan atas prakarsa tokoh humanis Belanda yang menganut politik etis Tuan dan Nyonya C.T.H. van Deventer. Tujuan dari Kartini Fonds adalah untuk mendirikan sekolah-sekolah Kartini sesuai dengan keinginannya Kartini. Berkat usaha yang sungguh-sungguh dari anggota perkumpulan dan berbagai pihak yang simpatik terhadap perjuangannya Kartini, berdirilah sekolah Kartini yang pertama di Semarang dan juga di Jakarta pada tahun 1913. Pada perkembangannya, eksistensi sekolah Kartini terus berkembang, sehingga tersebar ke seluruh kota Jawa, seperti Cirebon, Indramayu, Surabaya, dan lainnya. Keutamaan istri. Keutamaan istri merupakan sekolah yang didirikan pada tanggal 16 Januari 1904 di Pasebon Kulon, Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah Keutamaan Istri awalnya berdiri dengan nama Sekolah Istri yang dibentuk oleh Raden Dewi Sartika semasa pemerintahan kolonial Belanda. Berdirinya Sekolah Keutamaan Istri ini disebabkan oleh cita-cita Dewi Sartika yang ingin mendidik anak-anak perempuan dari berbagai kalangan. Tujuannya adalah untuk memajukan harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri, sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun negara.
Adapun mata pelajaran yang diajarkan di sana adalah memasak, mencuci, menyetrika, menjahit, menyulam, dan membatik. Aisyah. Tidak semua organisasi wanita yang muncul selalu identik dengan politik. Salah satu contohnya adalah kemunculan Aisyah di Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 19 Mei 1917. Organisasi ini memfokuskan tujuannya pada kegiatan sosial keagamaan. Kongres Perempuan Indonesia. Berbagai jenis organisasi wanita mulai bermunculan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempersatukan seluruh organisasi perempuan saat itu menjadi satu federasi tanpa memandang latar belakang agama, politik, dan kedudukan sosial di dalam masyarakat, serta membulatkan tekad dan cita-cita organisasi tersebut. Diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia pertama diadakan pada tanggal 22 sampai 25 November 1928 di Yogyakarta. Masalah-masalah politik tidak dibahas dalam kongres, melainkan hanya berbicara tentang pendidikan, perkawinan, dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Kongres ini menghasilkan keputusan untuk membentuk gabungan organisasi wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia kedua. Kongres Perempuan Indonesia kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Kongres ini dipimpin oleh NY Sri Mangunkusumo. Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan seperti dibentuknya badan perikatan dengan nama Kongres Perempuan Indonesia dan setiap 3 tahun sekali mengadakan kongres secara rutin. Pandangan mengenai masalah politik semakin banyak dibicarakan di dalam kongres. Salah satunya pembentukan badan pendidikan pemburukan perempuan Indonesia yang bertugas menyelidiki keadaan buruh perempuan di Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia ketiga. Kongres Perempuan Indonesia ketiga diadakan di Bandung pada tanggal 23 sampai 27 Juli 1938 dengan pimpinan NY Emma Puradi Reza. Kongres ini membicarakan hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam Kongres Dewan Rakyat. Kongres ini juga menetapkan Hari Ibu untuk diadakan setiap tanggal 22 Desember untuk memperingati Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres Perempuan Indonesia keempat. Kongres Perempuan Indonesia keempat diadakan di Semarang dengan pimpinan NY Surnaryo Mangunkusumo dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi perempuan. Kongres ini menjadi kongres terakhir sebelum Jepang menjajah Indonesia. Kongres ini menyatakan mendukung penuh gabungan aksi politik Indonesia (API) dalam menuntut agar perwakilan Indonesia banyak ditempatkan dalam parlemen. Pihak Kongres Perempuan Indonesia juga meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan hak pilih secara penuh kepada kaum perempuan.